Selamat datang kembali. Oke, kita langsung aja ya, kita gali lebih dalam materi yang Anda siapkan, khususnya fokus ke bab 3, bagaimana menjadi ultra learner. Ini bukan sekedar trik belajar cepat biasa gitu kan ya, lebih ke pendekatan yang intensif banget dan mandiri untuk benar-benar kuasai sesuatu. Betul, betul. Intensif dan mandiri itu kata kuncinya. Nah, sumber Anda ini nunjukin kalau metode ini tuh bisa buat siapa aja loh, gak cuma buat yang pinter dari sananya. Contohnya si Tristan de Montebello ini, dia kan musisi ya, tapi mutusin belajar public speaking, sesuatu yang benar-benar baru buat dia, bahkan bikin ngeri katanya. Iya, dia cerita pengalaman pidato sebelumnya itu bikin trauma ya. Nah itu dia, tapi dia lihat public speaking ini sebagai meta skill. Anda tahu kan semacam skill inti yang kalau dikuasai, efeknya bisa kemana-mana di hidupnya. Ini nunjukin banget kalau ultra learning itu lebih soal berani coba dan motivasi internal yang kuat, bukan soal bakat dual. Tepat sekali. Dan yang krusial di sini, seperti yang ditekankan di sumber Anda, adalah kenapanya. Kenapa seseorang mulai? Harus ada tujuan yang, gimana ya, benar-benar menginspirasi dari dalam. Bukan cuma target luar aja. Oh, jadi bukan sekedar pengen bisa gitu ya? Iya, lebih dalam dari itu. Kita lihat contohnya, Roger Craig. Dia kan emang udah cinta banget sama trivia jauh sebelum ikut Jeopardy. Atau Eric Baron. Dia bikin game karena, nggak puas sama game masa kecilnya, pengen bikin yang lebih bagus. Nah, motivasi intrinsik kayak gini nih, yang jadi bensin utamanya buat disiplin dan tahan banting nanti. Masuk akal, masuk akal. Tanpa kenapa yang kuat ya susah ya buat jalanin yang seintensif ini. Banget. Dan ini juga kayaknya bikin proses belajarnya sendiri jadi beda rasanya ya. Sumber Anda cerita tuh pengalaman penulisnya pas MIT Challenge. Katanya subjeknya jadi terasa hidup gitu. Bukan kayak ngerjain PR atau tugas kuliah yang ya udah centang selesai. Jadi lebih seru, meskipun pasti capek. Persis. Ada rasa ingin tahu, keterlibatan personal, itu yang bikin beda. Nah, tapi ini ada satu hal penting lagi yang perlu kita ingat dari sumber Anda. Ultra learning itu gak melulu soal sukses besar kayak cerita-cerita tadi. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Contohnya Benny Lewis. Dia kan pasang target ambisius tuh, ujian bahasa Spanyol C2 dalam 3 bulan. Ternyata nggak tercapai target C2-nya. Tapi apa dia gagal? Ya nggak juga. Kemajuan bahasa Spanyolnya tetap gila-gilaan, signifikan banget. Oke. Jadi gagalnya ultra learner itu beda ya? Betul. Bahkan mode gagalnya pun biasanya tetap menghasilkan penguasaan skill yang lumayan banget. Asal kita konsisten sama prosesnya, itu udah pasti ada hasil yang berharga. Wah, itu melegakan sih dengernya. Fokus ke prosesnya ya. Nah, ngomongin proses, gimana caranya? Sumber ini kan nyebutin prinsip-prinsipnya ya. Pertama, keterus-terangan atau directness. Intinya apa tuh? Intinya sih, belajar sambil langsung praktek. Lakukan aktivitas yang paling mirip sama gimana skill itu bakal dipakai nanti. Bukan teori melulu di awal gitu ya? Iya, jangan cuma baca buku atau nonton video aja. Kayak Benny Lewis tadi, dia langsung ngomong Spanyol dari hari pertama, biarpun belepotan. Atau Roger Craig, latihan langsung pakai soal Jeopardy. Beneran. Mungkin awalnya aneh atau nggak nyaman, tapi ini cara paling cepat buat ke intinya. Oke, directness. Langsung nyemplung. Terus prinsip kedua apa? Prinsip kedua itu eksperimen. Ini soal keberanian nyoba macam-macam pendekatan. Metode beda, sumber belajar beda, jangan takut keluar jalur. Kayak Van Gogh lah, gayanya kan beda banget sama pelukis lain di zamannya. Eksperimen ini bantu kita nemuin apa sih yang paling cocok buat kita. Butuh growth mindset berarti ya? Percaya kalau kita bisa ningkatin kemampuan? Nah, itu dia. Harus yakin kalau kemampuan itu bisa diasah, bukan bawaan lahir yang nggak bisa diubah. Eksperimen butuh keyakinan itu. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, jadi ultra learner itu intinya bukan soal IQ tinggi atau bakat ajaib, tapi lebih ke gimana kita nyusun strategi belajar yang pas, punya motivasi kuat dari dalam diri, berani langsung praktek. Iya, dan nggak takut coba-coba cara baru. Iya, dan nggak takut salah atau beda gitu ya. Contoh Tristan tadi kan bukti nyata, ini bisa kok diterapin siapa aja yang punya kemauan. Tepat sekali. Ini sebuah metode, sebuah pendekatan. Bisa dipelajari, bisa dilatih. Nah, dari obrolan kita ini jadi kepikiran satu hal nih buat Anda yang dengerin. Ya, ini pertanyaan buat direnungkan ya. Mengingat tadi kita ngobrol soal motivasi dari dalam, soal praktik langsung, soal eksperimen. Coba pikirin deh.
Keterampilan apa sih yang selama ini benar-benar pengen Anda kuasai? Mungkin sesuatu yang kerasa susah banget, atau bahkan agak di luar kebiasaan Anda sekarang. Dan kalau Anda mau coba terapkan satu aja prinsip ultra learning misalnya, coba belajar lebih langsung, atau berani dikit aja bereksperimen. Langkah paling kecil apa ya yang bisa Anda mulai? Mungkin bahkan hari ini, coba dipikirin.